Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa innahum mublisun. Sadaqallahul azim. Segala puji marilah sama-sama kita sanjungkan, kita aturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, zat yang memang paling berhak untuk mendapatkan segala sanjungan dan pujian, karena dialah zat yang menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini, zat yang telah mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga kepada kita sekalian. Salawat, salam, dan juga semoga selalu dicurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah rahmatullah, pada pagi ini atas pundi kabar panjenengan sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan itu, ucapan alhamdulillah adalah ucapan yang luar biasa, yang hanya bisa diucapkan oleh orang yang beriman. Karena ucapan itu adalah ucapan dunia, bahkan sampai akhirat. Masya Allah. Dan itu yang bisa diucapkan oleh orang yang beriman. Dan mudah-mudahan ketika kita mengucapkan itu terlintas di dalam benak kita, dalam hati kita, bahwa kita mendapatkan karunia yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia Allah itu kan diberikan, kasih sayang Allah itu diberikan kepada semua ciptaannya. Bahkan ketika Allah menciptakan ciptaan itu dengan sentuhan kasih sayang. Tetapi nanti akan ada dalam Fatihah itu sifatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua ciptaannya tanpa kecuali, semua diberi. Ar-Rahman itu. Sehingga saya menjadikan buatan usah meri kayak orang nggak tahu sholat kok yo rezekinya kayak kok sugih pangkatnya jebol jabatannya rakyat ini sing sholat sing sok ngaji ya kan kok yo nggak sugih mestikan urusannya lain, ya. Itu ar-Rahmannya Allah diberikan kepada siapapun, ya. Tetapi ada sifatnya satu lagi yang luar biasa, lebih luar biasa dari yang ar-Rahman, yaitu ar-Rahim. Ar-Rahim kasih sayang Allah yang diberikan pada siapa? Kepada orang-orang yang terpilih, khusus. Dan jumlahnya sedikit dibanding dengan yang diberi ar-Rahman itu. Masya Allah, Masya Allah. Dan itulah orang yang akan diberi nikmat
dunia wal orang yang nanti akan bisa mengucapkan alhamdulillah di dunia ini sampai besok ketika oleh Allah mendapatkan rahmat dimasukkan ke surga. Mungkin panjenengan setuju termasuk itu. Amin. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, ya, pada pagi hari ini saya hanya pertama bagi ngabsen itu. Ngabsen kira-kira itu kita ini termasuk kelompok mana? Ya, karena menurut judulnya rada beda. Judul yang saya sampaikan itu lupa. Singkatnya itu ya, sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita lupa. Nah, yang pertama menurut saya kita ini termasuk kelompok mana menurut umur. Ya, kalau di dalam ya, istilah mentara itu ada yang namanya generasi baby boomer. Dan kelihatannya di sini banyak nih. Baby boomer itu adalah orang yang lahir pada 1946. Mulai 1946 sampai 1964. Monggo kita ingkang lahir ngasup pinten 1946 sampai 64. Monggo ngasup niki absen nih. Tidak banyak, tapi terutama ibu juga ngasup rada konangan ngumpul. Dikatakan baby boomer itu karena kelahiran itu kan lonjakan kelahiran. Ya, saya termasuk itu. Ibunya anak itu juga termasuk itu 62. Jadi orang yang lahir pada 1946 ke atas sampai 64 itu kan pasca kemerdekaan. Dan ini sebagian besar keluarga itu jumlahnya putra-putranya itu di atas 7, bahkan di atas 10. Ada yang 9, 10, 12 ya. Keluarga saya 12 ya. Itu adik saya yang paling kecil oleh orang tua saya dinamakan Mai Hati Luciana. Nah, waktu ditanya, kok Luciana? Oh ya, wong barat. Kuwi basa Jawa apa? Selosin. bukan barat. Selosin dari anak itu lahir nomor 12. Maka Luciana, Lusin, Selosin. Ada yang lebih dari 12 itu masalah. Maka dinamakan generasi baby boomer, ledakan kelahiran. Kemudian setelah itu ada generasi X, yaitu generasi yang lahir setelah 1960 sampai 1980. Monggo masuk 1960 sampai 1980. Ya ini karena tidak dinamakan X itu karena ya berbeda lah dengan generasi sebelumnya. Setelah itu ada generasi milenial, yaitu 1980 sampai 1990. Nah, itu boleh sebagian yang lalu ini bagian milenial ini. Ada yang X, ada yang milenial. Nah, termasuk anak-anak kita milenial itu ya. Kemudian setelah itu generasi X, yaitu generasi yang lahir 1990 sampai 2010. Dan generasi X inilah yang sekarang sedang nun sewu jadi tombak yang terdepan
karena dialah yang nanti akan mewarisi negara ini dan punya kemampuan dan mengalami pertumbuhan dikala kemajuan teknologi dan digital itu luar biasa. Jadi menurut saya ngeputrol lan wayah kula panjenengan tapi sekarang karena tema itu saya mengapa lupa karena menurut saya generasi baby boomer dan generasi X itu sebagian kita ini ya. Mengapa banyak yang sudah mulai gampang lali, lupa walaupun generasi milenial yang juga kadang-kala lupa, tapi yang sebagian besar itu yang sudah mulai kena penyakit lupa itu yang generasi menikah baby boomer dan X itu ya. Karena usia mau tidak mau memang karena usia itu kan memang mengurangi dayanya dan kadang kalau gawe repot dan gawe sedih ini betul mau lalin itu kan sok repot sok sedih dan kadang-kadang dianggap negatif lupa ya apa-apa sudah mulai lupa. Nah, itu nanti ada trik sendiri untuk mengatasi lupa ke ahlinya termasuk menurut saya tuh untuk salah satu trik itu kalau kita serius pada sesuatu kemudian diingat betul ini biasanya orang gampang lali sing lali itu nek sambil lalu meletakkan apa-apa sambil lalu kemudian tidak diingat-ingat kemudian meletakkannya yang barang-barang penting pindah-pindah harusnya di satu tempat saja insya Allah itu nanti akan tidak mudah lupa ya. Tapi ternyata yang namanya lupa itu tidak semuanya negatif ya. Lupa itu ternyata juga melekat dalam diri kita. Ada satu pepatah mengatakan al insanu mahalul khotok wa nisyan. Insan manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi ngomong masih orang tahu salah, orang tahu lali itu duduk. Jadi berbahagialah kita karena kadang-kala kita juga melakukan kesalahan dan kadang-kala melakukan kelupaan. Tapi ternyata lupa itu tidak semua negatif. Ada positifnya. Betul itu. Apa? Ketika seseorang mengalami kejadian-kejadian yang ekstrim, apakah yang menyedihkan, menyusahkan, menakutkan, kemudian dia sulit sekali melupakan itu nanti bisa stres, bahkan bisa kena gangguan jiwa. Terus tahu sedih banget, susah banget, dileng-eleng, terus orang lari-lari. Wah, niku mangke repot banget. Bagi daharan, mangke daharan enak banget. Orang sido, kenapa kelingan? Kelingan sing sedih-sedih, kelingan sing susah-susah. Tidur juga kadang-kadang sulit karena apa? Ingat lagi, yang tidak menyenangkan. Maka berbahagialah para jamaah yang sudah mulai bisa melupakan hal-hal yang tadi itu tidak menyenangkan, menyakitkan, bisa melupakan. Kagungan garwo kelingan, mandom pacaran, koyo, disopyo-sopyo, kata-katanya manis, tapi begitu nikah juga beda. Dia bertanya beda. Masya Allah. Terus mulai delok cacate, temu, kemudian ingat tidak seperti dahulu, sering kali marah. Nah itu nanti kalau diingat terus repot, gimana? Walaupun mungkin sekarang suaminya sudah tidak begitu, tapi masih ingat dulu yang itu. Lo kadang jadi elingake kalau konser SD itu, Pak, biyen lah. Iya nih, keringan itu sebenarnya wis tahu tak sepele akhir itu diring-iring. Nah para jamaah demikian juga dan saya lupa itu
betul-betul lupa. Itu dimaklumi oleh Allah. Ketika kita lupa ya, sholat, nanti kok lali sholat, betul-betul lupa loh itu. Tahu-tahu lupa, kemudian ingat setelah agak lama, wah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya betul-betul. Kita sedang puasa, badan kita sedang kurang fit. Lali itu puasa, lali ngerti-ngerti. Mungkin. Wajah dengan wujud dulu pada wujud. Alhamdulillah, mau aku ngelak. Alhamdulillah seger banget. Jadi kan jadi kan puasa, belum. Masya Allah, Alhamdulillah. Rezeki mereka jadi yang namanya lupa itu kadang-kadang juga ada positifnya. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang hal-hal yang perlu kita jangan sampai lupa itu adalah ya ketika kita melupakan hal-hal yang penting-penting itu, mudah-mudahan jangan sampai lupa. Maka harus serius. Kalau sesuatu yang penting harus betul-betul kita fokus, serius, fokus, dan menjadi prioritas untuk selalu diingat-ingat. Dan inilah barangkali hal-hal yang perlu kita mulai latih. Ya. Karena ya mau tidak mau kan nun sewu, kita ini kan pasti yang namanya lupa itu akan ada tahapnya. Ya. Dan itu Masya Allah, memang itu sudah alami. Tapi bagaimana supaya kita tidak lupa kepada hal-hal yang penting itu? Karena menurut ya, ketika seseorang sampai lupa hal-hal yang penting, ya, apa itu? Hal yang sudah diingatkan oleh Allah pada kita, itu jangan sampai kita lupa. Ya. Masya Allah. Ya itu kembali pada generasi ini, kalau generasi akhir itu apa, generasi milenial, generasi Z itu, karena kemajuan teknologi, ya, ilmu pengetahuan itu sudah luar biasa. Sekarang itu segalanya itu dimudahkan. Betul kata sekolah jenengan sih generasi baby boomer X itu dulu apa-apa sulit, angel. Kongan gawe kebersihan yo kadang angel, maksiat yo angel ya zaman biyen. Ingat sekali dulu mau nonton film niku teng Wonosobo ono bioskop siji. Bioskop filmnya apik, antri niku. Kadang kala ora kumanan karcis. Bengi-bengi. Iki betul. Kemudian ada lagi dulu yang namanya tontonan itu kadang-kadang ada pasar malam. Alun-alun pasar malam itu. Wah, itu nek sing generasi 60-an itu ingat ya. Ngobrol pasar malam bengi-bengi itu. Wah, udan lagi. Lakoni, maksiat to niku, nggih bener. Lali ning jamaah, nggih. Salat nggih, jamaah. Nonton bioskop yo lali niku. Jamaah. Angel ya. Tapi sekarang segala dimudahkan oleh Allah. Segalanya mudah. Transportasi zaman dahulu itu sulit sekali. Orang mau berpergian Wonosobo sampai Kertek saja tidak setiap orang bisa. Nek bisa ya setahun pisan. Saya masih ingat sekali waktu saya kecil, SD kelas 2, kelas 3 itu kecil buah-buahan. Dengan ibu itu kemandir-mandir, sedang ibunya saben hari harus membantu suami menambah rezeki, bekerja di dodolan wonten Kertek, bali sekolah, tapi minggu kan rai. Dan itu golek ibune ora ono, kepengin ketemu, nusul orang duwe duit, numpak oplek zaman dulu itu. Kalau sebuah Kertek mahal, kenapa? Saya jalan kaki dari Wonosobo ke Kertek. SD kelas 3, kelas 2,
Masya Allah. Tapi sekarang kalau bepergian, Masya Allah, apalagi antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar negara, jos. Ini betul. Masya Allah, sekarang dimudahkan. Mau berbuat baik, ya gampang. Anggota pengajian orang bisa mangkat karena nyetel HP, sudah bisa ikutin. Ya betul. Segalanya dimudahkan. Tetapi kita diingatkan oleh firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44, ya. Surat ke-7 ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melupakan dengan sengaja peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka akan kami buka segala pintu-pintu. Nah ini sekarang ini non sewu, segala pintu itu sudah dibuka oleh Allah, dimudahkan semuanya, segalanya. Allahu Akbar. Kita mau apa saja, bagaimana, itu gampang. Bahkan Bapak Amin Rais mengatakan dunia itu sudah di genggaman. Dan itu HP itu. Dengan telepon sedelek teng Amerika, langsung halo. Langsung itu. Kalau tahun 2000-an itu harus punya kode khusus dan sebagainya, sulit sekali. Ya. Orang haji aja yang berhaji itu tahun 2000 yang bawa HP itu hanya berapa orang? Saya ingat sekali tahun 2000 itu yang bawa HP dari Wonosobo haji itu satu Pak Aryadi, kedua bosnya dia India, itu yang bawa HP hanya berapa orang? Tapi sekarang cucu kita saja sudah pegang HP. Ya betul, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini kita diingatkan, ketika dibukakan segala pintu itu, hatta idza farihu bima utu, kemudian mereka itu bersenang bergembira dengan apa yang telah diberikan itu. Terus asik banget, harus ndelok TV, nyekel HP, wis ora eling nang omah bareng ning pisah. Iki mboten. Sing siji nonton TV, sing siji nyekel HP. Iku bareng ning pisah. Guyu-guyu dhewe kene rebes mili. Yang dilihat yang satu mau membedakan ya, dan itu sekarang Masya Allah itu senang dengan apa yang telah diberikan. Maka kita diingatkan, akhadnahum baghtatan, maka akan kami timpakan azab dengan tiba-tiba. Masya Allah, siksanya Allah datang dengan tiba-tiba. Ketika wong wis nyuwun sewu wis alik gitu kan. Itu apa yang diingatkan oleh Allah sudah dilupakan, sudah tidak ingat Allah. Itu bahaya. Tapi kalau ketika seorang diberi kegembiraan tapi dia masih ingat pada Allah, itu anugerah yang luar biasa. Nah itulah. Ya. Maka di ayat itu terakhir faidahum mublisun, maka mereka terdiam dan berputus asa. Dan mudah-mudahan kita belum termasuk orang yang melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang itu kan banyak orang sudah lupa, dan lupa yang mulai awal yang mencelakakan itu adalah ketika orang
sudah melupakan Allah, maka dia akan lupa pada dirinya sendiri. Ya. Ketika orang sudah lupa satu hal yang sangat penting, yaitu ingat pada Allah, tapi dia sudah lupa pada Allah, maka berikutnya dia lupa pada diri sendiri. Contohnya apa? Mau harus melakukan yang maksiat yang tidak baik, itu mesti ada getaran hati. Ada itu alarmnya bunyi. Kemudian dia mesti tidak langsung melakukan yang tidak baik itu, menga-mengo Kanan kiri. Contohnya sih gampang, melaku jalan-jalan, kemudian ada dompet jatuh di bak tanah, atau langsung ada uang di situ. Nun sewu, ulang jenenge weruh abang-abang ngomel rada kandel ten niku pripun? Mesin jero. Ana wong apa? Ora, nggih mboten. Niku mau didek dhisik. Didek sik. Nggih mboten. Nggih katanya karo beneke patu nggih mboten. Iki jumlahe juga wis ora ana wong. Ora ana wong. Artinya apa? Dia sudah melupakan dirinya sendiri. Awake dhewe wis ora dianggap wong, ya betul. Lha wis ana wong iki. Berarti dia sudah lupa. Awake dhewe kuwi wong. Inilah Masya Allah. Masya Allah. Ini lucu tapi betul-betul terjadi. Ya betul. Itu ketika orang sampai lupa pada Allah, lupa peringatan pada Allah, dia akan lupa pada dirinya sendiri, bahwa dirinya itu adalah manusia. Ya. Nah, para jamaah rahimahullah, maka monggo jangan sampai, yang paling utama kita jangan sampai melupakan Allah Subhanahu. Bolehlah yang lain-lain itu lupa, nggak apa-apa. Ya, karena itu memang di luar kemampuan kita kadang-kadang, ya betul. Tapi dimanapun saja, kapanpun dalam situasi apapun, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Dan itu hanya bisa terjadi pada seorang yang beriman. Mengapa orang beriman kok tidak? Karena dia tingkatannya sudah sampai tingkatan cinta pada Allah. Iman tetapi sudah cinta, tingkatannya niku. Dan ini pinten-pinten kula jenengan iki wis mulai tingkat napa nggih? Wis wong iman tenan apa durung? Maka dalam surat Al-Mu'minun itu sana ada. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda apakah kita itu betul-betul sudah iman sungguh-sungguh, iman sing orisinal napa iki iman sing KW. Ini ayat ini. Hanya saja orang yang beriman itu adalah alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dia disebut asma Allah, maka bergetarlah hatinya. Hati itu langsung getar. Contohnya non saya jenengan rumiyin kula, ini termasuk kula bareng. Sampun nanti jatuh cinta dari Pak rumiyin. Jatuh cinta dengan ciptaannya Allah. Nah, itu ciptaannya Allah saja bisa membuat kita cinta loh. Jatuh cinta. Nggih napa nggih? Apa masih urung tahu? Wah, ya urung tahu berarti rugi. Karena melihat sesuatu yang cocok pada diri kita. Kemudian pasti ada getaran itu, sesuatu yang pas, sesuatu yang cocok buat apa nih? Ini pas, ini kok langsung hati itu bisa getar loh.
niki sing tau nglakoni nek sing urung ya takon gak juga. Masya Allah. Maka bukti dari cinta itu adalah hati. Hati itu bisa bergetar. Lalu dengan ciptaannya Allah saja bisa jatuh cinta, kok dengan sang pencipta kok tidak, itu berarti dia belum kenal Allah. Orang yang sudah betul-betul kenal dengan Allah, dipastikan dia pasti jatuh cinta pada Allah. Nah, sebagian kita ini berarti banyak yang belum begitu kenal dengan Allah. Ya, ya. Kita sibuk dengan ciptaan Allah, tetapi justru malah belum kenal dengan sang pencipta. Masya Allah. Ya. Maka ada sebuah buku yang sangat menarik itu mengatakan sebagian kita ini disibukkan ya, dengan ciptaan Allah, ya. Bahkan mau melakukan sesuatu yang ekstrim karena ingin meraih tadi itu makhluk Allah itu, tetapi dia justru malah melupakan sang pencipta. Jadi disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan apabila dia diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, kemudian bertambahlah imannya. Dan kita mau kula jenengan kan saben hari itu kan ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya. Ya. Yang namanya alam semesta ini non sewu, semua berjalan dengan tertib, dengan patuh terhadap ketentuan Allah. Non sewu, bumi ini berputar ya, 24 jam, ya. Kemudian mengitari matahari bersama bumi, bulan juga mengitari galaksi. Masya Allah, itu semuanya dengan tertib. Siapa itu yang mengatur? Coba. Allah Akbar. Ada yang maha pengatur. Coba di Wonosobo itu saya sekarang sudah merasa yang namanya lampu hijau, lampu merah itu kok macet, repot banget kan itu. Bisa terjadi kecelakaan. Ya. Semuanya harus diatur dan harus berhenti, nyala sih. Pesawat terbang itu juga begitu, itu harus teliti sekali, ada aturannya. Kalau tidak patuh akan celaka. Harus berhenti dulu itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta yang menurut para ahli itu jumlahnya saja tidak terhitung oleh kemampuan manusia. Semuanya berjalan di tempat masing-masing dan tidak ada yang gesekan, tabrakan, kecelakaan kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan ya, kita tidak termasuk menjadi orang yang lupa pada Allah. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kita lupa kepada bahwa kita ini harus nanti di sini sementara, nanti harus kembali. Ya betul. Kita kan dunia ini aja selawasin apa aja, gentengan harus gantian loh. Ya betul. Saya ingat sekali. Ya. Rumah saya yang saya tempati itu adalah rumah yang dibangun oleh Mbah Buyut saya. Tahun 1918 beliau membangun rumah itu. Masih ada tulisannya di situ. Masya Allah. Dan pada satu saat saya masih SD itu saya sering kali tidur di sana. Ya. Seperti kemarin, tapi beliau sudah tidak ada. Saya sudah di situ sekarang ganti. Sudah jadi simbah lagi. Sudah gantian. Ya betul. Allah. Maka di dalam surat Al-Ghasyiyah yang terakhir itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ilaina iyabahum
summa inna alaina hisabahum. Sungguh kami ini nanti akan kembali dan sungguh nanti kamu akan dihisab. Ya, Masya Allah. Jadi saya berkira jenengan ini bukan selawasi tadi. Maka Rasulullah SAW memberi petua kepada kita, jadilah engkau sebagaimana orang asing atau pengembara. Jadi kita di sini ini jadilah engkau seperti orang asing. Engkau kudu bali seperti pengembara. Enak-enaknya, senikmat-nikmatnya kita bepergian, tapi kita tetap kangen dengan rumah. Ini betul. Tapi mensewu. Apalagi di Wonosobo, ini Allah bapak. Sing wis tau suwi banget nang Wonosobo. Apa ngasih asli? Wong sing teko. Nggih, mboten asli Wonosobo mawon. Niku nang sewu nek kondur nang nggon asline, iku wis rada wekeh. Soalnya apa? Wonosobo itu luar biasa. Wonosobo itu tempat yang paling ideal, di pulau yang paling ideal. Dan kita di Wonosobo di tengah-tengah persis Pulau Jawa. Tengah persis. Jenengan tindak ini Jawa ini arep nang Jakarta, Surabaya, ajeng ningali pantai selatan, pantai utara itu jaraknya sama. Ngetan karo mulon padha. Ngidul karo ngalor padha. Tembung niku Wonosobo. Ten iki napa? Sare enak. Dahar enak. Ora sanggo asik. Lek. Mboten. Dahar. Insyaallah. Oh, tidak Semarang, monggo. Mungkin tertinggal kan mulai, ya, gitu. Tidak Jakarta. Nah, kali. Manusia, ingin kembali manusia. Tapi kita diingatkan ada tempat yang luar biasa nikmat di mana? Kita kembali pada Allah. Itu tempat yang paling di dalam surat Al-A'lamnya kan, Masya Allah. Di sana disebutkan bahwa akhirat itu walal akhiratu khairun wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih bagus dan kekal. Kita juga berkangen dengan Pulau Ngacu. Jadi kangen di Purwani. Masya Allah, harusnya kita sudah mulai kangen. Dan mudah-mudahan kedatangan panjenengan di sini itu sudah dalam rangka untuk memupuk rasa kangen itu pada Allah, pada kembalinya kita ke sana. Masya Allah. Maka pada jamaah rahmatullah, jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jamaah rahmatullah, kita diingatkan oleh Allah itu tentang suatu hari di mana kita harus berjumpa dengan Allah, liqa'a rabbi. Dan di dalam surat Kahfi, Kahfi terakhir itu kelihatan Alhamdulillah apabila orang yang menginginkan wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, liqa'a rabbih, fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah engkau beramal dengan amal sholih, wala yusrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan sampai kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi kalau kita betul-betul menginginkan bahwa kita itu nanti akan kembali pada Allah, ini satu, yang pertama adalah fal ya'mal amalan sholihan, maka beramallah engkau dengan amal-amal sholih. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat
terakhir. Wa man kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan sholihan. Dan mudah-mudahan setiap waktu kalau kita sempat dan disempatkan, diusahakan itu kita sudah beramal soleh. Termasuk menurut kita raut muka kita cerah dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami kita, dengan rumah ini sendiri mungkin ada menantu, ada yang rewangi pembantu. Kita cerah itu sudah top itu, sudah amal soleh. Tapi kalau kita tidak ingat itu investasi kita kan angel banget kan, ya betul. Maka tepat sekali banyak ulama mengatakan gimana saya bisa melakukan yang baik-baik itu. Maka pesannya apa? Bismillah dipaksa. Jadi harus dengan paksaan kadang-kala itu. Sesuatu yang baik itu kadang-kala kita harus memaksa diri kita sendiri demi untuk investasi kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang non sewu bepergian saja kalau tidak membawa bekal kan bunyi pasti bingung. Ini betul. Nek cara bahasane Wonosobo ilahi. Orang bepergian bersama kok tidak bawa bekal. Itu sudah. Nah, sudah enggak karuan. Ini mau berpergian di dunia saja, apalagi kita berpergian jauh. Nah, bepergian ke sana, kita kembali ke sana, kita pasti harus banyak bekal. Karena apa? Kita akan mudik. Saya pernah menyampaikan salah satu tema Alkom itu apa? Mudik. Mudik yang sebenarnya itu, ya itu. Lah mudik dunia saja kadang-kadang samune ora itu. Itu jenengan badhe kondol tak asline niku. Wah, iya pakai kan pun. Ya betul. Harus ketemu sedulur, ketemu apalagi ada orang tuanya. Itu mau mudik sudah. Segalanya kalau bisa yang utang orang apa? Ada itu. Ponakan saya pada saat pernah ada reuni keluarga. Itu ibunya sampai rada ngelus jodoh. Lapor pada saya, kayak ponakanmu kan bali nang kono nang moro tuane mobil wae nyewa. Mobil sing anyar apik. Mangke men nyewa sebulan iki kok betul. Soalnya apa? Mudik dan diperlihatkan kesuksesan. Walaupun belum sukses, tapi ingin dianggap orang. Niki mudik nang donya wae wani utang. Kita jenengan arep ngamal go mudik sing temenanan wani utang boten. Allah Akbar. Ono kotaan wae kagalo wae bali. Orang libat ngapain? Alhamdulillah. Allah. Ini kita. Maka pada jamaah Rasulullah kita diingatkan bahwa besok itu akan ada waktu kita kembali kepada Allah. Masya Allah. Dan di dalam keterangan disebutkan nanti akan dikumpulkan semua manusia di satu tempat. Masya Allah. Semua manusia akan dikumpulkan di satu tempat. Semua. Jadi apa kita bisa membayangkan jumlah manusia seberapa banyaknya? Itu pada dikempalakan, kumpulkan di satu tempat dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan diberikan salah satunya adalah kepada orang yang sendiri mengingat Allah kemudian dia sampai meneteskan air mata. Ini salah satunya. Ya, okay. Soalnya sing liyane durung mesti termasuk wong sugih. Nah, ini sugih berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri sampai tidak tahu. Itu kan saking dene infake rahasia banget. Nggih mboten. Lah
Urus sugih ya dipakai kalau atau jadi pemimpin yang adil, masya Allah. Urus tadi RT orang kepilih, gitu. Tapi jangan khawatir bahwa setiap kita itu pemimpin. Dalam sebuah hadis disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Semua kepala rumah tangga, bapak, pemimpin akan dimintai. Istri, mungkin niku pemimpin untuk anak-anaknya, karena seringkali menurut saya buat anak itu kan lebih dekat dengan ibunya. Kebanyakan loh, ini wonten sing ana anak sing cepake karo bapak, soalnya ibunya lebih galak. Atau ibunya itu ke bapak-bapakan. Mulai bapak ini itu sing ke ibu-ibunya. Ya anaknya juga. Tapi secara lahiriah kan mau bersama 9 bulan saja bersama ibu, gimana? Nah, harusnya memang ibu harus lebih dekat. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu para jamaah rahimahullah, kembali bahwa kita ini harus kembali pada Allah. Dan nanti pada satu saat kita akan berjumpa dengan Allah. Allah Akbar. Maka di dalam hadis disebutkan besok itu orang yang beriman akan diberi anugerah oleh Allah, dapat melihat Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini tidak bisa digambarkan bagaimana hebatnya. Nomor sing nang dunya sing cantik atau gagah wae kadang-kadang wis padha wong, nggih mboten. Tapi sekarang itu kalau ada artis top luar negeri, apalagi luar negeri datang ke Indonesia, pripun kita. Masya Allah, apa meh Korea teko sing wis kabeh dirombak. Mungkin wong Korea itu masih apa-apanya dirombak gitu. Dan itu enggak boleh loh, enggak boleh. Ya, walaupun bagaimana enggak boleh. Karena itu termasuk tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu. Kalau membolehkan mengatur supaya baik itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai merubah total dan kembali nanti kita akan, kalau orang yang beriman akan diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu. Dan hadis mutafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum satarawna rabbakum ayyanan kama tarawnal qamar la yudamuna fi ru'ya. Sesungguhnya kamu nanti di akhirat akan melihat Tuhanmu dengan mata kepala sebenar-benarnya, sebagaimana kamu melihat bulan ini tidak berkurang sinarnya. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar, kita tidak bisa membayangkan itu. Kalau kita mendapatkan rahmat Allah, diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah, apalagi memandang kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepengen buat insyaallah mudah-mudahan kita diberi anugerah. Dan satu doa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW kembali kepada iman itu, karena orang yang nanti akan diberi anugerah itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman yang sebenar-benarnya itu sampai pada tingkat cinta. Oleh sebab itu habis ya, ditunjukkan doanya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalil ladzi yuballighuni hubbaka. Itu satu peristiwa Rasulullah SAW ketika panjenenganipun syarih, dan kalau beliau mau syarih itu mesti wudu dulu. Orang yang disucikan oleh Allah, kemudian dia selalu dalam keadaan suci. Kemudian beliau didatangi oleh dalam mimpinya. Allah berfirman, Ya Muhammad,
as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Aku memohon kepada Allah, memohon kepadamu untuk dapat mencintaimu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon untuk supaya dapat mencintaimu. Wa hubba may yuhibbuka, dan agar aku dapat mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan yang ketiga, wal amalil ladzi yuballighuni hubbaka, dan aku mohon kepadamu untuk dapat beramal yang dengan amal itu bisa menghantarkan cintaku kepadamu. Ini ketiga. Yang pertama adalah mohon agar bisa mencintai Allah. Dan ini hanya bisa terjadi ketika orang dicintai oleh Allah lebih dulu. Yaitu apa? Jadi orang yang betul-betul beriman. Nah, ini Pak. Karena orang yang betul-betul beriman itu dipilih oleh Allah. Ya. Surat Maryam itu. Wa min a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa mimman hadaina wastabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharrum sujadan wa bukiya. Siapa orang yang akan diberi nikmat oleh Allah? Yaitu orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dipilih oleh Allah. Masya Allah. Dipilih kalau menungso repot. Jadi anggota DPR tingkat kabupaten itu kudu pirang M. Kepengin dipilih menungso tingkat kabupaten, ngetokake pirang miliar. Kuwi wae urung mesti jadi. Niki dipilih karo Gusti Allah. Berarti kan luar biasa. Kalau kita jadi orang beriman, orang Islam sebenarnya. Wastabaina, dan kami pilih, kami beri petunjuk, kami pilih. Tandanya apa? Idza tutla 'alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka, diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, harrum, dia menyungkur, sujud dan sujud, wa bukia, dan dia meneteskan air mata menangis. Kita belum jenengan kapan sholat masih terlepas diri, maka setidaknya sholat malam. Jangan sampai seperti saya dulu. Itu rian pulau kerap sholat masih netes peluit. Mereka apa? Lain sholat isya jam 10:30 begini, jam 10:30 sholat isya itu orang tahu jamaah tahu ya. Sholat wis karo ngantuk angok, bola bali angok makes niku luwe. Ning nek kasih mergo angok sholat itu karo sholat khusyuk niku langit karo bumi. Beda. Nek saka ngantuk niku mendeles wae. Atine malah salate cepetake. Nek salat sing khusyuk ora kepengin mandek ning salat. Ora kepengin. Nah, mudah-mudahan kita sudah mulai lah kangen Gusti Allah. Setidaknya kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, ingat dosanya, ya. Jangan sampai malah melupakan dosanya. Banyak ingat dosa. Itu ya, banyak doa menika. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Yang kedua, wa hubba may yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon untuk dapat mencintai. Ingkang kaping kalih, mohon aku dapat mencintai orang yang mencintai. Salah satunya yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menjadikan sahabat tahiyat kemudian membaca sholawat. Mudah-mudahan kita sedang betul-betul mendoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta. Mengapa? Karena beliau sudah mencintai kita lebih dulu. Wis doaake, wis doaake. Muka-muka umatku bisa orang minang Mekah masih tekan kulon, wetan, kidul, wetan kulon, lor kidul, kabeh tak doaake. Mudah-mudahan dia termasuk itu didoakan menjadi orang yang beriman. Terus
Yang ketiga, wal amalilladzi yuballighuhi, katakan mohon aku dapat beramal yang dengan amal itu aku dapat menghantarkan cintaku kepadamu. Nanti sholat khusyuk itu, sholat yang ngasih khusyuk itu, atau ketika kita beramal lillahi ta'ala harus ngamal laleke proses ini lari. Saya dapat pelajaran yang berharga dari Pak Rumani. Beliau yang banyak menginfakkan uang untuk rumah sakit di Semarang. Pada satu saat panjenenganipun ditanya oleh orang, Pak, bangun niki panjenengan mboten las pinten? Mboten ngertos lho. Jenengan kan sing duwiti sing tuku-tuku barang-barang. Saya kalau barusan beli itu kemudian ada tanda terimanya, langsung saya sobek, langsung saya masukkan tempat sampah dan tidak saya ini Pak Haji yang sekarang namanya diabadikan untuk rumah sakit di amal dari akhir ning nek dosa dieling itulah ya, mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah dan bisa sampai pada tingkat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bisa sedikit saya sampaikan, kalau ada benarnya itu ya pertolongan dan rahmatnya Allah, dan kalau ada kesalahannya astagfirullahaladzim, dan kalau ada kekeliruan saya kepada para jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah termasuk generasi baby boomer, terus akeh klerune akeh salah. Nasrul minallah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.